Dari hasil investigasi kami, ada 3 keputusan yang kami sampaikan. Kami ambil dalam sidang. Investigasi ini menjadi bahan evaluasi berikutnya kepada kita semua, pecinta olahraga, kepada para panitia pelaksanaan, panitia pantau di seluruh Indonesia. Pertama adalah ada kekurangan, kesalahan, kelalaian dari panitia pelaksana, badan pelaksana, dan klub. Ada juga kesalahan dari ketua panitia, panitia pelaksana dari pertandingan Arema melawan Persebaya. Dan juga kami melihat ada kesalahan, kekurangan dari security officer di dalam kepanitiaan ini atau steward. Kepada ketiga ini kami menjatuhkan hukuman sesuai dengan kode disiplin yang ada. Baik, sidang ini pertama mengenai keputusan kepada klub Arema Malang, badan pelaksana. Kalau dia menjadi tuan rumah, dialah menjadi pelaksana, badan pelaksana pertandingan. Dan mereka akan menunjuk siapa ketuanya. Ada beberapa kekurangan, kelalaian dari klub dan badan pelaksana. Karena pada tanggal 1 Oktober ada pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya. Itu diawali masuknya supporter klub Arema FC ke dalam lapangan pertandingan yang gagal diantisipasi oleh panitia pelaksana. Dari hasil sidang kami kepada klub Arema FC dan panitia pelaksananya, badan pelaksananya, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai host, sebagai tuan rumah. Dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base Malang. Kemudian itu jaraknya sampai lebih kurang 250 km dari lokasi. Kedua, klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta. Yang ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Ini adalah hasil sidang terhadap klub dan badan pelaksananya. Tanggal 2 Oktober kemarin. Sedangkan kepada panitia pelaksana, siapa itu ketua panitia pelaksana? Yaitu saudara Abdul Aris. Dia sebagai ketua pelaksana. Sebagai ketua pelaksana, dia bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan event yang besar ini. Dia harus jeli, dia harus cermat, dia harus bisa mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Kami melihat ketua pelaksana tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan cermat, dan tidak siap. Gagal mengantisipasi kerumunan orang datang. Padahal punya steward.
Ada hal-hal yang harus disiapkan. Pintu-pintu yang seharusnya terbuka tapi tertutup. Kekurangan-kekurangan ini menjadi perhatian dan penilaian kami. Adanya hal-hal yang kurang, baik itu mungkin penerangan juga. Kepada saudara ketua panitia pelaksana, yaitu saudara Abdul Aziz, ulangi saudara Abdul Haris, sebagai ketua panitia pelaksana pertandingan, Arema FC tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Itu putusan kepada saudara Abdul Haris. Kemudian ada security officer atau steward, orang yang mengatur semua, keluar masuk penonton, pintu semuanya. Siapa itu security officer? Security officer adalah security officer Arema FC adalah saudara Suko Sutrisno. Dia yang bertanggung jawab terhadap beberapa poin yang harus dilaksanakan tapi tidak terlaksana dengan baik. Merujuk kepada pasal 68 huruf A, junto pasal 19, junto pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2018, saudara Suko Sutrisno sebagai petugas keamanan security officer tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Itu 3 SK yang kami putuskan oleh Ketua Komite Disiplin dari hasil investigasi kami di lapangan.